Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal bahas soal-soal latihan untuk ujian madrasah. Untuk soal yang pertama, di sebuah kelas terdapat 40 siswa, sebanyak 17 siswa hobi bermain basket dan 20 siswa hobi bermain voli. Jika 8 siswa tidak menyukai basket dan voli, banyak siswa yang hobi bermain keduanya adalah. Nah, ini adalah konsep dari diagram Venn. Biasanya untuk penyelesaian seperti ini lebih mudah itu kita pakai penyelesaian diagram Venn gitu ya. Nah, karena ini, kenapa diagram Venn-nya langsung kita tahu ada irisannya gitu? Karena di sini yang ditanya adalah banyak siswa yang hobi bermain keduanya. Berarti ini belum diketahui gitu ya. Nah, ada dua. Himpunan yang pertama adalah siswa yang hobi bermain basket. Bunda kasih variabel B. Untuk 20 siswa hobi bermain voli, kita kasih variabel V. Nah, ini kan ada 17 siswa, berarti 17. Karena di sini ada X-nya atau ada irisannya, berarti ada anak nih yang bermain voli juga bermain basket. Maka dari itu yang 17 ini kita kurangkan dengan si X. Nah, ini pun juga sama, karena di sini adalah 20 untuk yang siswa hobi bermain voli, berarti kita juga kurangkan dengan X. Nah, jika 8 siswa tidak menyukai basket dan voli, berarti ini di luar ya, atau komplement dari suatu semesta pembicaraan gitu. Biasanya ini dibatasi oleh persegi panjang gitu ya. Udah ibaratin kayak gini dah. Oke. Nah, sekarang di sebuah kelas itu ternyata ada 40 siswa. Berarti ini persamaannya bisa kita tulis 17 min X ditambah dengan X ditambah dengan 20 dikurangi X ditambah dengan 8 sama dengan 40 gitu. Nah, kalau udah nemuin seperti ini berarti kita hanya mencari X-nya saja. Di sini ada untuk variabel X itu ada 3, min X plus X berarti dia habis. Kita boleh langsung coret, berarti sisanya adalah 17 ditambah 20 dikurangi 8 ditambah 8. Karena X-nya sendirian berarti kita tulis juga dia sendirian gitu ya. Ini 17 tambah 20, 37 ditambah 8, 45. Berarti kita tulis 45, X-nya sendirian gak punya teman, berarti kita tulis ini 40. Nah, sekarang kita kan hanya mencari X-nya, biar X-nya gak negatif ya, Bunda pindah aja biar jadi positif. Berarti yang dipindah yang 40-nya, 45 tetap, 40 karena positif kita pindah ruas jadi negatif 40. Nah, berarti X-nya 45 dikurangi 40 yaitu 5. X-nya tadi kan irisan, banyak siswa yang hobi bermain keduanya. Berarti jawabannya adalah 5. A berarti. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Suatu pekerja akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, untuk penyelesaian seperti ini, paling mudah itu kalian bikin satu tabel gitu ya. Suatu tabel di mana memuat namanya pekerja dan waktu. Oke, di sini dinyatakan bahwa suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang. Ini untuk pekerja ya, berarti 24 dengan waktu 20 hari, berarti 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 15 hari, berarti di tabel waktu ya, ini 15. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah kita harus tahu dulu berapa pekerja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam 15 hari. Berarti kita harus cari X-nya. Nah, sekarang penentuannya adalah kita pakai konsep perbandingan. Nah, sekarang perbandingan apa nih? Perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Nah, kalau misalnya kita lihat 24 pekerja menyelesaikan dalam waktu 20 hari, maka kalau misalnya pekerjanya semakin banyak, berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, kalian tinggal balik saja. Kan ini posisinya 24 di atas, X-nya di bawah ya kan. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, yang punya variabel ini kita tulis X-nya di atas, sedangkan 24-nya di bawah. Sama dengan ininya tetap. Jadi 20 per 15 gitu ya. Nah, sekarang kita cari X-nya saja. X-nya saja berarti paling mudah adalah kali silang. X kali 15 berarti 15X. Sama dengan 24 dikali 20. Oke, berarti kita hanya mencari X-nya saja.
X sama dengan, ini 15-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti 24 dikali 20 per 15. X-nya sama dengan, ini kita coret, bagi dengan 20, bagi 5 sama dengan 3, bagi 5 sama dengan 4. Ini juga bisa kita coret, bagi 3 sama dengan 1, bagi 24 bagi 3 sama dengan 8. Berarti sisanya yang belum tercoret 8 kali 4, 32. Nah, sekarang kan hanya banyak tambahan saja nih yang ditanyakan. Berarti tadi kan ada 20 pekerja, berarti tinggal kita kurangin aja 32 kurangi dengan 20 pekerja. Hasilnya adalah 18 ya. Jadi banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah 18 orang. Oke, kita lanjut nomor 4. Sebuah gerai menjual handphone dan memperoleh keuntungan 20%. Jika harga beli handphone tersebut adalah 4 juta, maka harga jualnya adalah, perlu diketahui untuk nyari harga jual, berarti kalian harus mencarinya dengan harga beli ditambah dengan untungnya gitu ya. Kan kita harus menjual suatu barang dengan keuntungan gitu. Nah, sekarang untuk mencari harga jualnya, kita langsung tulis aja harga belinya karena udah diketahui yaitu 4 juta. Kita tulis di sini 4 juta. Ditambah dengan untung. Untungnya 20%. Nah, rumus keuntungan kan 20% dikali dengan harga belinya. Harga belinya 4 juta ya. Berarti ini boleh kita coret. Oke. 2 kali 8 itu 8. Nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 800.000 ya. Nah, udah ketemu nih, harga jual itu tadi 4 juta ditambah dengan 800.000. Hasilnya adalah 4.800.000. Oke, jawabannya adalah D berarti ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu ada satu sudut. Jadi ada 2 sudut ini. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Kan yang ditanya hanya D atau C, B, D. Berarti sudut ini yang ditanyakan. Nah, ternyata A, B, C itu adalah sudut berpelurus. Jadi sudut berpelurus itu adalah sudut di mana jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, kata kuncinya adalah jumlah. Berarti ini bisa kita jumlahkan. Dengan kata lain, kita bisa tulis 2x min 11 ditambah dengan 3x plus 21. Hasilnya adalah 180. 180 dapat dari mana, Bun? Ini loh. Sudut berpelurus itu jumlahnya ada 180 derajat gitu ya. Berarti langsung aja kita hitung. Yang punya variabel dulu 2x ditambah 3x yaitu 5x. Min 11 ditambah 21 plus 10 ya. Ini 180. Nah, ini kita pindah jadi 180 kita kurangi dengan 10. Berarti sisanya 5x. Ini kita kurangi jadi 170. X-nya berarti 5-nya kita pindah sebelah kiri jadi dibagi 5, hasilnya adalah 170 dibagi 5 34 derajat. Ini kita hanya nyari X-nya saja, sedangkan yang ditanya adalah yang ini kan, CBD. Berarti CBD itu kita tulis CBD itu sama dengan 3X plus 21. Karena X-nya tadi 34, berarti 3 dikali 34 ditambah 21. Berarti 3 kali 34 sama dengan 102 ditambah 21. Hasilnya adalah 120. 2 tambah 1, 3. Oke, derajat. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut, kita nomor selanjutnya, bentuk sederhana dari 2 per 2 akar 2. Nah, ini adalah bentuk perasionalan gitu ya. Jadi kita akan merasionalkan bentuk yang penyebutnya ada akarnya gitu. Jadi kita nggak mau si penyebut ini ada akarnya gitu. Namanya merasionalkan ya. 2 per 2 akar 2, kalau misalnya seperti ini, kalian tinggal kalikan dengan akar yang ada gitu. Ini kan 2 akar 2. Boleh kalian kalikan dengan 2 akar 2, tapi kalau saran Bunda sih, kalian kalikan dengan akar 2 saja. Tidak masalah gitu. Nanti hasilnya juga sama. Jadi ini akar 2. Nah, ini kan juga tidak akan mempengaruhi si nilai ini kan. Karena akar 2 per akar 2 itu sama dengan 1. Nah, ini 2 kali akar 2 itu hasilnya 2 akar 2. Ini 2 akar 2 dikali akar 2, berarti kan kalau udah tulis kayak gini nih.
2 akar 2 kali akar 2. Ini 2-nya kan nggak punya temen nih, koefisien, jadi tetap 2. Ini akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 2. Kok akar 2? Sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti per 4. Nah, sekarang ini kita boleh langsung coret gitu. Kita minta penyederhanaan gitu ya. Ini kita bagi 2 sama dengan 1, nggak usah ditulis, nggak masalah. Jadi kita tulis akar 2 aja. Yang pernya bagi 2 sama dengan 2. Oh, nggak ada nih Bun. Oh, ini adalah bentuk dari yang lain gitu. Kita boleh tulis bentuk ini ke dalam 1/2 akar 2. Jadi jawabannya adalah 1/2 akar 2. Jawabannya adalah B. Kita lanjut. Gradien dari persamaan garis 3x min 2y sama dengan 5. Nah, paling mudahnya kita akan bentuk persamaan ini jadi implisit. Implisit. Nah, apa itu implisit ya? Jadi ini cara ubahnya adalah x-nya tetap di depan. 3x, y-nya setelah x berarti min 2y. Nah, 5-nya ini kita harus jadi, ruas kanan ini harus jadi 0. Otomatis 5-nya kita harus pindah di ruas sebelah kiri. Jadi karena dia positif, jadi negatif sama dengan 0. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk implisit. Nah, ketika bentuk persamaan ini adalah bentuk implisit, untuk nyari gradiennya, M itu gradien ya, untuk nyari gradiennya, kalian hanya perlu mencari A dan B-nya, karena rumus gradien untuk bentuk persamaan implisit itu adalah min A per B. Oke. Nah, sekarang mengingat kembali nih. Oh, ini, sorry. Jadi, A-nya itu kan yang mengikuti X, berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2. Tinggal masukin ke rumus, min A-nya adalah 3 ya, per B, B-nya adalah min 2. Min 2, oh sorry, ini min ya. Min-nya kita tulis, jadi min dibagi min hasilnya positif, jadi kita tulis 3/2. Nah, gradiennya adalah 3/2, jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 itu akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x min 14 sama dengan 0. Oke, ini cara termudahnya kalian faktorkan saja gitu ya. Jadi mengingat kembali nih. Nah, Bunda ingetin lagi kalau misalnya kita nyari suatu pemfaktoran itu paling mudahnya kita fokus di B dan C-nya gitu ya. Jadi berapa tambah berapa itu hasilnya adalah B. Berapa kali berapa hasilnya adalah C gitu ya. Nah, tapi di sini B-nya itu kan 5 nih, C-nya negatif 4. Berarti ini Bunda ganti B-nya. B-nya tadi adalah 5, berarti kita tulis 5, C-nya negatif 4, negatif 14 ya. Nah, sekarang kita coba-coba nih sistemnya ya. Jadi berapa tambah berapa yang hasilnya 5, dan angka tadi kalau dikalikan hasilnya min 14 gitu. Karena ini positif, berarti 5 kali 2, 5 kali min 2 ya. Kok 5? 7 deh. 7 kali min 2. Yang ini 7 kali min 2 ya. Jadi 7 ditambah min 2 sama dengan 5. 7 kali min 2 sama dengan negatif 14. Oh, berarti ini sudah memenuhi. Untuk yang sebelah kiri ini kita bisa langsung tulis X. Karena ini positif berarti ditambah 7. Untuk yang faktor sebelah kanan berarti min 2. Jadi X karena negatif berarti min 2. Ini 0. Nah, untuk nyari akar-akarnya berarti X plus 7 itu kan sama dengan 0 nih. Berarti ini sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, kita hanya mencari X-nya saja. Berarti X sama dengan, otomatis plus 7-nya kita pindah ruaskan jadinya negatif 7. Untuk yang ini X sama dengan, ini negatif 2 berarti jadi positif 2. Nah, yang mana nih berarti jawaban yang paling benar? X-nya 2, untuk X1-nya 2 dan X2-nya min 7. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut. Diketahui fungsi ini, titik potong grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, Fx ini kan sama dengan Y. Jadi Fx itu nama lainnya adalah Y gitu. Berarti kita tulis aja. Berarti kita punya satu persamaan di mana X-nya ini kita jadikan dia 0. Karena titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya harus 0 gitu ya. Jadi, oh ternyata kita nemuin satu persamaan kuadrat nih. Nah, untuk mengetahui
titik potongnya, berarti kita harus mencari X-nya. Y-nya kan udah ada nih, 0. Berarti kita hanya cari X-nya saja. Caranya adalah dengan pemfaktoran seperti tadi, gitu ya. Ini Bunda tulis lagi, berapa tambah berapa, hasilnya adalah B. B-nya adalah 6. Berapa kali berapa, hasilnya adalah min 7. Sekarang karena ini positif, berarti 7 ditambah min 1, 7 dikali min 1. Udah memenuhi ya, berarti untuk yang sebelah sini, X. Bunda mulai dari yang 7 dulu, positif berarti. Plus 7, yang ini X, ini ya, min 1. Berarti sama X plus 7 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Berarti untuk X-nya sama dengan 7, untuk X-nya sama dengan, ini karena pindah jadi 1. Untuk titik yang ini, berarti kita nemuin 2 titik potong ya. Titik potong yang ini kan X-nya 7, berarti 7, karena Y-nya 0, berarti 0 di sini. Nah, ini X-nya adalah 1, berarti di sini titik potongnya 0. Oke. Berarti mana nih paling memenuhi? Berarti 7,0. Oh, ini min 7. Oh, ini sorry. Ini plus kan pindah ruas jadi min ya. Min 7,0 dan 1,0. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor terakhir. Koordinat bayangan dari M negatif 1,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini adalah bab transformasi ya, yang refleksi. Jadi diingat kembali, kalau misalnya kita mau nyari suatu koordinat bayangan dari suatu titik, bisa kita tulis kayak gini nih, min 1,5 itu dicerminkan terhadap sumbu X ya. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X, diingat-ingat kembali, dilihat catatannya, dia akan jadi X, ini berarti karena bayangannya aksen ya, jadi ini bayangan asli, ini adalah titik aslinya, ini adalah bayangannya, makanya Bunda kasih aksen. Jadi X, negatif Y. Kalau kita perhatikan, di sini yang berubah adalah Y-nya. Kan ini X, ini Y, gitu ya. Jadi, untuk mencari suatu bayangan dari pencerminan koordinat ini, kita bisa menentukannya dengan ini. X-nya tetap positif, berarti di sini itu nggak berubah maksudnya ya. Meskipun di sini X-nya kan negatif 1, berarti nggak berubah. Tetap jadi negatif 1. Yang berubah adalah Y-nya, dia jadi negatif. Nah, di sini Y-nya kan positif, berarti langsung aja jadi negatif. Berarti negatif 5. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, gitu aja untuk pembahasan beberapa soal ujian madrasah. Semoga bisa membantu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.